Sebuah virus corona jenis baru. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia, 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli secara resmi menutup semua akses keluar masuk di Kabupaten Sorong Selatan. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Melalui video edukasi masyarakat mengenai imajinasi ini, kami akan melakukan sosialisasi sekaligus membagikan informasi kepada masyarakat Sorong Selatan mengenai info-info terkait isu COVID-19. Dan beberapa hari lalu dengan sukarela teman-teman pemuda membentuk aliansi relawan pemuda untuk mendukung Satgas COVID-19 ini sendiri. Ini bisa menjelaskan kira-kira apa yang melatar belakangi pembentukan aliansi relawan pemuda Sorong Selatan di Corona. Mungkin Abang Bung Nixon bisa menyampaikan alasan kepada kami semua. Aliansi relawan pemuda Sorong Selatan berdiri upaya pencegahan virus corona di Kabupaten Sorong Selatan. Baik, karena pengaruh corona ini sampai menyentuh akar masyarakat, makanya pemuda Sorong Selatan ini akhirnya punya inisiatif sendiri untuk bagaimana kita tidak tinggal diam dan hanya kepada masyarakat, tapi bagaimana kita sama-sama juga bertanggung jawab untuk BMKI. Baik, untuk pengolahan dari BMKI untuk memerangi corona sendiri bukan hanya pemerintah atau Satgas COVID-19, tapi juga semua masyarakat, mulai dari pencegahan dan lain-lain. Sebenarnya aliansi pemuda Sorong Selatan ini terbentuk dia lebih fokus ke hal apa? Dari pencegahan ini, apakah dia turun ke lapangan, periksa di perbatasan dan lain-lain, atau seperti apa kira-kira? Kita semua tahu bahwa ancaman virus ini sudah viral secara dunia di Indonesia dan juga secara lokal di Sulawesi Selatan. Dan aliansi pemuda ini kami bentuk dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah atau menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kita hadir juga untuk memberikan edukasi informasi tentang bagaimana mencuci tangan, bagaimana pakai masker, tidak boleh kumpul di banyak kerumunan. Ini terkadang informasi dari pemerintah. Tidak semua masyarakat ini bermain medsos, tidak semua masyarakat ini nonton TV. Kami pemuda inilah yang turun untuk menyuarakan hal itu. Jangan sampai informasi tidak sampai ke masyarakat, sehingga tenaga kami pemuda juga kami siap untuk dipakai oleh pemerintah, diperlakukan untuk apa saja. Kami sangat siap untuk hal itu, sehingga sebagai bentuk pemuda peduli dalam pembangunan, ini adalah wujud dari teman-teman pemuda dari Sorong Selatan. Terus mungkin juga ada tambahan lagi, dan juga kita mencari informasi yang mungkin pemerintah tidak dapat. Misalnya ada yang kekurangan masker di lokasi mana, ini kadang pemerintah tidak punya data, tapi kita yang turun inilah yang bisa mengambil data lalu naikkan di mana yang kekurangan bahan, di mana yang bicara apa, dan inilah yang sebagai penyambung. Nah, ini yang fokus. Jadi sosialisasi ini kan lebih fokus ke pemahaman pada masyarakat. Kira-kira media-media apa yang
coba dimanfaatkan oleh teman-teman dari Aliansi Pemuda ini untuk sehingga masyarakat ini betul-betul memahami. Pertama, penghapusan COVID-19 dari konteks dunia sampai Indonesia sampai Sorong Selatan, rata-rata semua pada media baik media cetak, online, semua media elektronik dan segala macam. Nah, banyak yang mengetahui tentang adanya COVID-19 atau Corona ini dari berbagai media. Nah, tapi kebanyakan menggunakan media-media online, dengan Facebook, WA, apa segala macamnya yang terkait dengan media online. Media cetak, masyarakat kurang konsumsi akan membaca koran misalkan, dengan radio juga tidak. Tapi kebanyakan mereka menggunakan tadi media-media online, sehingga penyampaian terkait perkembangan virus itu semuanya berada daripada yang namanya online. Nah, sehingga kehadiran kita untuk memberikan penyampaian, memberikan edukasi kemungkinan besar terletak pada media-media online. Ternyata misalkan Facebook yang sering digunakan pada kaum milenial, kemudian masyarakat pada umumnya lah, kemudian penyampaian lewat berita dan segala macam. Nah, mungkin menggunakan media cetak dalam artian pamflet, kemudian selebaran, kemudian spanduk, baliho. Nah, ini sebagai penyampaian edukasi. Misalnya tidak ada dalam media sosial, masyarakat tidak menggunakan media sosial khusus Facebook, WA apa segala macam, tapi kita menggunakan itu pamflet, kemudian selebaran, spanduk, baliho sebagai bahan edukasi untuk penyampaian terhadap penanganan virus corona ini. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang nanti dilakukan? Ada ya yang sudah dilakukan dari mulai terbentuk 4 hari lalu. Itu yang pertama adalah kita menjejaki seluruh pemuda Aliansi Peduli Corona di Sorong Selatan. Kami sudah menjejaki mereka dan mengumpulkan mereka hampir yang datang dari masing-masing kelompok atau masing-masing media. Dalam arti bahwa ada yang datang dari GMKRI sendiri, ada yang datang dari GMKI, ada juga yang datang dari HMI, dan ada dari kelompok-kelompok lainnya yang berkenan hadir. Dan tahapan-tahapan yang kita sedang melaksanakan dan sudah laksanakan adalah sosialisasi tahap awal. Yang kemarin kita sudah sosialisasi hampir kurang lebih 5 titik. Dari Kampung Geyen sendiri, Sentral Utama, dan pertigaan masuk ke Pasar Kajase, dan Taman Ternate, dan Pasar Ampera, dan Pasar Kajase sendiri. Ya, rencana nanti besoknya ini kami mulai sisir rumah warga, mulai dari jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu mulai besok kami turun mulai dari Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, Distrik Wayer, dan dikasih 15 distrik yang ada tersebar di Kabupaten Sorong Selatan. Sosialisasi ini tidak hanya dalam kota tapi sampai kampung-kampung. Kita ketahui bahwa wilayah Pasar Ampera ini salah satu pusat perekonomian di Sorong Selatan. Tentu di situ segala orang berkumpul, jual beli dan lain-lain. Keramaian ini menjadi salah satu titik rentan terhadap penyebaran, karena kita ketahui bahwa secara gencar pemerintah mengharapkan kita harus social distancing dan lain-lain, di mana ada keramaian, hindari keramaian dan sebagainya. Namun sampai sejauh ini Pasar Ampera menjadi salah satu titik yang rentan karena orang jual beli keluar masuk. Kira-kira menurut teman-teman dari Gempar, pengamatan sendiri, teman-teman Gempar yang domisili sendiri di Pasar Ampera, seperti apa kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? Jadi terkait pencegahan yang telah teman-teman Gempar lakukan di khususnya Pasar Ampera, yaitu penyampaian secara lisan tentang bagaimana pencegahan dan menghadapi virus corona ini. Selain penyampaian lisan juga, teman-teman di Ampera ini juga telah melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa rumah-rumah. Untuk program selanjutnya, teman-teman dari Gempar ini akan melakukan pembagian masker ke warga-warga khususnya Ampera dan beberapa antiseptik.
Kalau terkait perilaku ekonomi di Pasar Ampera sendiri, itu dikembalikan lagi kepada instruksi pemerintah daerah. Sebelum aliansi ini terbentuk, teman-teman dari Gempar ini sudah mempunyai inisiatif duluan karena mereka tanggap bahwa pasar ini pusat keramaian yang harus cepat. Tidak bisa mencari penunggu dari satgas atau apa, tapi teman-teman dari Gempar ini sendiri sudah terlebih dahulu dengan inisiatif sendiri melakukan berbagai upaya pencegahan termasuk penyemprotan disinfektan tadi ya. Menutup semua ini kira-kira bagaimana? Kita ketahui bahwa pencegahan ini bukan hanya pemerintah atau satgas, tapi kita semua. Kira-kira himbauan-himbauan seperti apa untuk masyarakat supaya lebih sadar atau bisa secara bersama-sama kita memerangi ini? Kami salah satu organisasi pramuka kesehatan yang sangat peduli juga dengan corona. Yang kami dari Saka Bakti Usada yang kami ingin menghimbaukan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan agar tetap tenang, namun lebih meningkatkan kewaspadaan lagi, jangan panik, selalu menjaga jarak, tidak boleh melakukan hal-hal atau berkerumun dengan orang-orang yang bisa kerumunan, tidak boleh kita berkumpul di situ. Pada saat mungkin keluar dari rumah atau mau kemana, mungkin wajib menggunakan masker. Nah, terus alangkah bagusnya mungkin setiap dari luar mau ke rumah, ya kita perlu menyampaikan juga agar dapat cuci tangan biar diri kita steril sebelum kita melakukan aktivitas lainnya. Tetap di rumah saja, ingat selalu 3J, jaga diri, jaga keluarga, jaga tanah Papua. Sekian informasi yang dapat kami bagikan untuk kita semua pada kesempatan ini. Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati kita semua. Bersama lawan corona, jaga diri, jaga keluarga, jaga tanah Papua. Thank you.